Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita memasuki materi pelajaran pendidikan agama Islam, tentu mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat selalu. Bapak doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan walafiat, sehat selalu. Mudah-mudahan kalian diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepahaman sehingga kalian mengerti betul apa itu pendidikan. Betapa pentingnya berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu anak-anak sangat penting. Maka berkewajiban kalian untuk menggali ilmu, karena Tulbul ilmi faridatun akul muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Kepada anak-anak saya mengingatkan untuk selalu semangat belajar. Terus kalian belajar, terus kalian menggali ilmu pengetahuan. Karena syarat seseorang itu untuk kuncinya masuk surga atau harus punya ilmu. Ilmu ini sangat penting pada anak-anak sekalian ya, demi untuk masa depan kita, untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan ilmu tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, kita belajar pendidikan agama Islam mana pada pagi hari ini. Judul daripada materi kita berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat mal. Tentu kalian anak-anak sekalian sudah bisa memahami tentang zakat. Mungkin kalian nggak asing lagi mendengar tentang zakat. Nah, ini anak-anak kalau berkaitan dengan zakat, artinya berkaitan dengan harta. Dengan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu kepada anak-anak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk rajin bekerja. Sekali lagi saya ingatkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk rajin bekerja dan mencari nafkah agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Nah, ini perintah. Untuk mencari rezeki itu perintah. Apa kata Allah? Kerjakanlah sholat. Setelah kamu selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu ke muka bumi ini. Itu perintah. Artinya diperintahkan oleh Allah, umat Islam itu nggak boleh malas, harus semangat mencari karunia Allah. Tanda-tanda orang bersyukur salah satunya mereka menggunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah untuk mencari rezeki atau mencari karunia Allah di muka bumi ini. Dalam rangka niat kita tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW sendiri menjadi teladan yang nyata. Ini anak-anak, Rasulullah sendiri merupakan suri tauladan kita, suri tauladan umat manusia di muka bumi ini. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat rajin bekerja semenjak masih remaja. Beliau sangat mahir berternak, berdagang, bertani. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengerjakan itu. Contoh, Nabi melarang umatnya untuk selalu meminta-minta, tapi dia harus bekerja dengan gigih, semangat, tidak putus asa, selalu bekerja untuk mencari karunia Allah. Itu perintah agama. Menggunakan waktu sebaik-baiknya bekerja itu untuk bekerja dari beribadah, bekerja mencari rezeki merupakan kewajiban ya, merupakan kewajiban setiap umat muslim. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membenci, tidak senang ke seorang muslim yang hidup bermalas-malasan. Nah, kita sebagai muslim diperintahkan untuk selalu semangat
Agama juga, Allah juga membenci umat Islam yang selalu uh, tidak mau bekerja atau malas-malasan. Kalau malas-malasan akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Harta kita merupakan karunia Allah. Ingat anak-anak ya, berkaitan ini masih berhubungan dengan zakat nanti. Harta kita merupakan karunia Allah. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua harta itu adalah hasil kerja keras kita. Nah ini, awas anak-anak ya. Kita nanti Allah berikan karunia rezeki yang banyak, yang melimpah kepada kalian semua nanti. Umpamanya, awas berhati-hati. Jangan sekali-kali mengatakan ini hasil kerja keras keringat saya. Nah, padahal itu adalah merupakan karunia Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah membukakan pintu rezeki kita. Diberikan rezeki itu tidak lain niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan zakat berarti kita telah melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Menurut ajaran Islam, zakat merupakan salah satu ibadah yang berfungsi sosial. Nah ini apa tujuannya? Nah, adalah untuk supaya ada kehidupan bersosial di dalam masyarakat. Apa maksudnya? Zakat itu berfungsi sebagaimana sebagian beban hidup kaum muslimin atau untuk kaum du'afah. Nah, zakat itu diberikan kepada kaum du'afah. Dengan berzakat, kesenjangan sosial tentunya antara orang kaya dengan orang miskin bisa dikurangi. Kesenjangan sosial yang terlalu tajam akan mengakibatkan munculnya kecemburuan dan konflik sosial. Itu gunanya kita mengeluarkan zakat fitrah. Sungguh ini akan membahayakan tentang kehidupan masyarakat kalau ada timpang tindih di dalam keadaan perekonomian. Maka oleh sebab itu kepada anak-anak sebagai generasi pemuda, sebagai muslim, kita harus bekerja mencari karunia Allah. Tidak lain apa nak? Tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Mencari rezeki ini dengan jalan yang halal, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya diridhoi? Ya tentunya kita bekerja sesuai dengan kemampuan profesi kita dan tidak merugikan orang lain. Contohnya, kamu bekerja di tempat orang lain atau di suatu perusahaan atau di toko dan sebagainya. Kalian membantu orang lain terbantu dan kita juga sudah tertolongkan, sudah terbantu juga. Namun di sini bekerjalah dengan sebaik-baik mungkin. Tidak boleh kita mengambil bukan hak kita. Tapi ambillah yang sesuai dengan hak yang kita miliki. Umpamanya contoh, kita mencuri atau hasil korupsi itu tidak boleh. Itu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak-anak, itu berkaitan dengan zakat, dengan harta. Sekali lagi Bapak ingatkan, kita sebagai muslim kita harus semangat, diperintahkan oleh Allah untuk mencari karunia Allah. Tanda salah satunya orang yang bersyukur itu mereka adalah bekerja untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di mana di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, salatlah kamu, setelah kamu selesai salat maka bertebaranlah kamu ke muka bumi ini. Nah, namun anak-anak, walaupun kamu udah kerja keras banting tulang peras keringat, kalian memiliki harta kekayaan, itu bukan semua harta itu milik Anda. Bukan milik kita semua. Harta yang kita miliki itu adalah ada sebagian untuk kaum du'afa, kaum fakir miskin. Harus kita keluarkan zakatnya. Nah itu ya anak-anak ya, harus kalian pahami. Harus kita keluarkan zakatnya. Karena itu ada harta orang lain yang harus kita keluarkan. Walaupun kita
mencarinya, bercucuran keringat, siang malam kita mencari rezeki. Setelah Allah berikan rezeki yang banyak, yang melimpah, nah tidak semuanya itu milik kita, ada sebagian bukan semuanya, sebagian hak orang lain harus kalian keluarkan. Nah, tentu anak-anak ya berkaitan dengan zakat, kalian tentu bisa memahami. Mungkin kalian sudah pernah mengerjakan. Nah, apa itu zakat? Nah, zakat menurut bahasa Arab artinya tumbuh tambah berkah suci. Nah, itu kalau menurut bahasa Arab artinya tumbuh bertambah keberkahan suci. Artinya apa? Untuk membersihkan harta benda kita dengan cara mengeluarkan zakat. Kalau kita membersihkan harta itu ya dengan melalui mengeluarkan zakat, itu yang harus wajib hukumnya. Menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, ya, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dasar hukum wajib zakat, ya, dasar hukum wajib zakat itu ada hukumnya. Apa hukumnya? Merupakan suatu kewajiban fardu ain. Artinya wajib harus kita keluarkan. Kalau kita nggak kita keluarkan, maka bara api neraka yang akan kita telan dalam perut kita. Kita akan diazab oleh Allah karena zakat itu, fitrah itu merupakan suatu kewajiban. Coba kamu lihat di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 110. Nah, surat Al-Baqarah ayat 110, di mana dia artinya dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Nah, ini sangat bergandengan anak-anak. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Artinya sangat erat sekali hubungannya antara salat dengan zakat, berhubungan. Maka dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Ini wajib, harus kita kerjakan. Tidak boleh kita langgar. Nah, itu anak-anak ya. Zakat ini harus kalian ketahui. Zakat itu ada berapa anak? Terbagi menjadi berapa zakat? Terbagi menjadi dua macam. Ada yang namanya zakat fitrah, dan ada yang namanya zakat mal. Nah, itu pengertian zakat fitrah, ya, zakat fitrah dan dasar hukumnya apa? Zakat fitrah itu menurut bahasa ialah membersihkan atau mensucikan yang berkaitan dengan asal kejadian manusia. Zakat fitrah ini menurut istilah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Islam, laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, untuk dirinya sendiri. Dan orang yang Islam wajib ia nafkahi dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sekali lagi kepada anak-anak yang zakat fitrah itu menurut dari bahasa adalah membersihkan atau mensucikan yang berkaitan dengan asal kejadian manusia. Nah, itu menurut dari segi bahasa. Kalau menurut dari zakat fitrah menurut istilah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan. Nah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam, laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, untuk dirinya sendiri. Orang Islam wajib ia nafkahi dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, anak-anak, zakat fitrah ini kapan mengeluarkan zakat fitrah? Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah ini waktu
waktu pengeluaran zakat fitrah itu setelah waktu masuk bulan Ramadan. Nah, boleh kita mengeluarkan pas sehari masuk bulan Ramadan, boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Namun sampai kapan terakhir? Terakhir sebelum sholat Idul Fitri. Nah, anak bayi yang baru lahir 1 hari setelah dia lahir masih posisi dalam bulan Ramadan, maka anak tersebut wajib untuk dikeluarkan zakat. Kan zakat itu per individu, wajib hukumnya untuk dikeluarkan. Sekali lagi, kalau nggak dikeluarkan berdosa kita, karena itu merupakan suatu kewajiban. Coba anak-anak kamu simak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini Rasulullah bersabda memerintah. An ibni Umar qala pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat al-fitri mi Ramadana 'alan nas sa'an min tamri aw sa'an min sya'ri ala kulli. Nah, ini hadis ya. Hadis yang berkaitan dengan harta. Apa artinya? Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap muslim sebanyak 1 sya' atau 2,5 kilo kurma atau gandum, baik dia merdeka atau hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan. Ini hadis Bukhari Muslim. Apa yang zakat fitrah itu? Apa saja yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan kalau kita di Indonesia biasanya beras, disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Kalau dia gandum, mungkin daerah sana puasa makan pokoknya gandum, ya kita keluarkan gandum. Kalau di Indonesia mayoritas makan pokoknya adalah beras, maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah yang berupa beras, karena beras itu merupakan makanan pokok yang harus kita makan setiap hari. Nah, baik maupun dia kaya maupun dia tidak kaya, kalau sudah sampai waktunya maka kita wajib mengeluarkan zakat. Sebanyak berapa? Itu 2,5 kilo. 2,5 kilo. Itu yang berupa beras ya. Bagaimana Pak? Kalau saya mau bayar zakat fitrah diganti dengan uang? Boleh. Diganti dengan uang boleh, tapi lebih abdolnya itu adalah merupakan bahan makanan pokok, yaitu yang lebih abdolnya. Tapi uang itu disesuaikan kemampuan kita beli beras. Kalau kita beli beras harga 10.000, ya kita disesuaikan harga beras tersebut. Itu ya anak-anak ya. Nah, kapan bayar zakat fitrah ini? Sekali lagi, pada bulan Ramadan. Cuman 1 tahun 1 kali pada bulan Ramadan. Setelah masuk bulan Ramadan itu boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan terakhir? Terakhir sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah waktu sholat Idul Fitri nggak boleh lagi. Nah, sehari sebelum sholat Idul Fitri, habis sholat subuh boleh. Habis sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri kita lakukan untuk membayar zakat kalau belum kita sempat membayar zakat. Ini wajib kepada anak-anak ya. Ya, kita alhamdulillah sudah pernah, anak-anak mungkin kalian dulu pernah mengeluarkan zakat fitrah di sekolah. Kita pernah melaksanakan zakat fitrah. Ini salah satu contoh kita mengeluarkan zakat fitrah yang berupa, namanya ada yang berupa uang, ada yang berupa bahan pokok. Yang tapi yang lebih utama itu adalah bahan pokok atau beras. Lihat keadaan lingkungan tersebut. Umpamanya lingkungan tersebut itu makan pokoknya gandum, maka ya dia harus mengeluarkan adalah gandum. Kalau dia umpamanya lingkungan tersebut makanannya beras, maka dia harus mengeluarkan zakatnya, fitrahnya adalah beras. Apa tujuannya? Maksud mengeluarkan zakat fitrah itu salah satunya adalah untuk mensucikan harta benda kita, karena di situ adalah hak fakir miskin untuk kita wajib kita keluarkan.
Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, itu yang berkaitan dengan zakat. Tentu anak-anak ya, hukum zakat kalian udah tahu kan? Hukum zakat fitrah. Apa nak hukum zakat fitrah? Hukumnya adalah ya fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib atas setiap Islam laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, termasuk anak yang baru lahir. Nah, zakat fitrah itu hukumnya fardu ain. Artinya wajib kita mengeluarkan zakat fitrah kepada baik laki-laki maupun perempuan maupun tua maupun pemuda, bahkan bayi baru lahir saja wajib kita keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu cuma dikeluarkan setahun sekali. Umpamanya, Pak, saya ini hidup sebatang kara. Nah, umpamanya beras saya banyak 5 pikul umpamanya. Nah, ya kalau mengeluarkan zakat fitrah ya tetap ukur sesuai dengan kadar zakat fitrah itu yang harus kita keluarkan. Kalau kalian lebih dari kadar itu berarti untuk niatkan untuk sedekah. Itu bisa dipahami ya. Nah, anak-anak sekalian, syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah ada syaratnya. Ada syaratnya zakat fitrah itu. Apa syaratnya? Satu, Islam. Nah, syarat wajib zakat fitrah itu Islam. Kalau dia nggak Islam nggak wajib. Kalau dia non Muslim, atau dia orang kafir, tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu syaratnya. Satu adalah orang Islam. Yang kedua, dilaksanakan sesudah terbenam matahari. Dilaksanakan sesudah terbenam matahari di bulan Ramadan. Bagi anak-anak yang baru lahir sesudah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan tidak wajib zakat ya. Sekali lagi, dilaksanakan sesudah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, itu bagi anak yang baru lahir sesudah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan tidak wajib di zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah. Itu paham? Nah, umpamanya hari ini terakhir puasa, besok kita udah masuk bulan Idul Fitri, hari Lebaran. Pas jam 5 tadi lahirlah seorang anak bayi laki-laki atau perempuan, maka anak bayi tersebut wajib dikeluarkan zakat fitrah karena sudah masih di dalam bulan Ramadan. Itu bisa dipahami ya. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta. Awas, yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya sendiri dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Gitu. Sekali lagi, syarat wajib zakat fitrah satu apa nak? Satu, Islam. Dilaksanakan sesudah terbenam matahari di bulan Ramadan. Ketiga, apa? Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk diri sendiri dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Tentunya zakat fitrah ini anak-anak ini tidak kita keluarkan begitu saja, ada niat. A'malu biniat, dalam segala sesuatu itu didasari dengan niatnya. Niat mengeluarkan zakat seperti kamu sholat, ada membedakan umpamanya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semuanya kita sholat, sama-sama melaksanakan sholat. Umpamanya sholat zuhur, asar 4 rakaat, sama-sama 4 rakaat. Tapi yang ada yang membedakan antara sholat zuhur dan asar adalah niat. Begitu juga di dalam zakat fitrah. Ada niatnya zakat fitrah itu. A'malu binniat, segala sesuatu itu didasari dengan niat. Niat itu bisa
Itu yang kita gerakkan dalam hati. Yang kita gerakkan dalam hati itu niatnya. Niat itu ada di dalam fi kalbu, ada di dalam hati kita. Namun untuk mengingatkan, memudahkan niat kita itu di sini ada lafaz niat. Silakan kamu hafalkan niat ini. Nanti kalau kamu bayar zakat, inilah salah satu niat di dalam mengeluarkan zakat. Yang pertama, nawaitu an. Ingat sekali lagi, Bapak tuntun ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Menyengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu karena Allah. Sekali lagi, ini niat zakat fitrah. Nawaitu an ughriza zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kamu timbang beras tersebut. Kamu timbang 2,5 kilo. Nah, itu di dalam ini niat di dalam mengeluarkan zakat. Lapas zakat niat fitrah orang untuk anaknya. Umpamanya ini lapas niat zakat fitrah orang untuk anaknya. Contoh ya, berikan Bapak. Nawaitu an ughriza zakatal fitri anni wa an jami'i ma zamuni nafaqatuhum syar'a fardhu lillahi ta'ala. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan semua orang yang saya wajibkan memberi nafkah pada mereka fardhu lillahi ta'ala. Ini lafal niat zakat fitrah untuk anak, untuk orang tua untuk anaknya. Kalau kamu punya anak mengeluarkan zakat fitrah, sekaligus kamu niatkan. Kalau anak bayi kan nggak tahu dia. Anak yang baru 2 tahun 3 tahun kan nggak tahu. Tapi ini kewajiban sebagai orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Apa niatnya ini? Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, kata orang tua kita, dan semua orang yang saya diwajibkan memberi nafkah pada mereka fardhu lillahi ta'ala. Jadi ya saya diwajibkan orang-orang yang diberikan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, anak-anaknya, bisa jadi cucunya, bisa siapapun yang ada tanggung jawabnya di rumah tersebut, bisa jadi pembantunya anak-anaknya. Nah, maka orang tua berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dengan niat dirangkum seperti ini. Ya, ingat sekali lagi. Coba Bapak anak ikutin Bapaknya ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ini niat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk pribadi kita masing-masing. Namun kalau ini niat untuk orang tua kepada anaknya, mengeluarkan zakat orang tua untuk dirinya dan anaknya, maka ini atau keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Nawaitu an ughriza zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan semua orang yang saya diwajibkan memberikan nafkah pada mereka fardhu lillahi ta'ala. Ini di dalam cara mengeluarkan zakat fitrah. Nah, anak-anak, setelah kita mendapatkan doa bagi yang menerima zakat, ini kita doakan. Kalau kita dapat zakat atau kita disedekahin orang, kita doakan orang tersebut. Orang yang telah berbuat baik kepada kita itu kita doakan. Apa doanya? Ini lafal doa bagi yang menerima zakat ya.
bagi menerima zakat, boleh juga bagi orang yang bersedekah. Ajarakallahu bima, sekali lagi, ajarakallahu bima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Nah, semoga, apa artinya? Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah engkau berikan. Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah engkau berikan, memberikan berkah terhadap harta yang engkau miliki, dan menjadikan harta dan wajib kamu suci. Nah, ini anak-anak ya. Sekali lagi, kalau ini doa kalau kita mendapatkan zakat fitrah, boleh. Ini doanya kita doakan. Apa? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah engkau berikan, memberikan berkah terhadap harta yang engkau miliki, dan menjadikan harta dan jiwa kamu suci. Ini doa kita kepada orang yang memberikan zakat. Oke, ya, bisa dipaham ya, Nak ya. Nah, yang harus kalian ketentukan, ada ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ini tadi udah Bapak singgung dari awal, tadi udah pernah Bapak singgung waktu-waktu ketentuan mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktunya, enggak sembarangan, Nak ya. Zakat fitrah itu tidak sembarangan. Nah, ini coba kalian pahami. Kapan waktu pengeluaran zakat fitrah? Satu, waktu yang diperbolehkan yaitu mulai awal Ramadan sampai hari akhir Ramadan. Itu namanya disebut takjil. Waktu diperbolehkan yaitu mulai Ramadan, dimulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, disebut itu namanya takjil. Apa hukumnya? Hukumnya mubah. Kalau kita pas masuk Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah boleh, tapi adalah merupakan suatu mubah. Yang kedua, waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari. Nah, ini waktu-waktu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Perhatikan anak-anak, harus kalian bisa membedakan ya. Satu, waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari di penghabisan bulan Ramadan. Inilah waktu-waktu wajib kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sekali lagi, dimulai terbenamnya matahari di penghabisan bulan Ramadan. Nah, ini waktu wajib kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Habis sholat maghrib kita keluarkan zakat fitrah. Ini waktu-waktu yang wajib. Kalau waktu-waktu mubahnya, mereka melaksanakannya itu awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu waktu mubah. Tapi waktu wajibnya itu setelah matahari di penghabisan bulan Ramadan. Waktu afdalnya ada. Waktu afdal yaitu waktu yang paling baik, yaitu setelah fajar tiba sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini afdalnya untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ya, yang paling baik ya setelah fajar tiba sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini ya anak-anak ya. Habis kamu sholat subuh, di situ kalian mengeluarkan zakat fitrah. Jangan sampai sholat Idul Fitri udah selesai kamu baru mengeluarkan zakat fitrah, nggak boleh. Sebelum sholat Idul Fitri, tapi di daerah kamu, disesuaikan di daerah kita yang tempat kita tinggal. Tidak bisa kita mengikuti umpamanya di Jakarta beda waktunya, umpamanya kita di Bandar Lampung beda waktunya. Kalau di kita di Bukit Kemuning, waktunya juga berbeda. Inilah waktu-waktu yang afdol. Apa nak yang waktu-waktu afdol? Yang paling baik yaitu setelah fajar tiba sebelum sholat Idul Fitri. Ini waktu-waktu afdol. 4.
Waktu makruh. Nah, ada waktu-waktunya kan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Waktu makruh yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat hari raya, tapi sebelum terbenam matahari. Waktu makruh yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat hari raya, tapi sebelum terbenam matahari pada hari raya itu. Oke. Waktu haram yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya. Nah, kalau udah terbenam matahari waktu hari raya itu nggak boleh lagi, ya. Misalnya, sekali lagi, nah, coba sekali lagi kamu amati ya ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Apa saja ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Satu, yaitu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu namanya disebut takjil, ya. Wah, itu mubah hukumnya, ya. Yang kedua, waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari di penghabisan bulan Ramadan. Itu waktu wajibnya. Waktu abdolnya apa? Yang ketiga, waktu abdolnya itu waktu yang paling baik yaitu setelah fajar tiba sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sebelum Idul Fitri kita boleh, itu waktu wajibnya. Waktu makruhnya yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat hari raya, tapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Ini makruh. Waktu haram itu haram artinya tidak boleh lagi kita mengeluarkan zakatnya, yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya, setelah terbenam matahari pada hari raya. Nah, itu waktu-waktu yang tidak dibolehkan. Wah, sebenarnya waktu-waktu yang diharamkan. Bisa dipaham ya anak-anak ya? Tentunya Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini tentu banyak sekali manfaat-manfaat yang harus kita peroleh kalau kita ati Allah wa ati Rasul, kita taat kepada Allah taat Rasul. Salah satunya kita mentaati Allah adalah mengeluarkan zakat. Ada manfaatnya, banyak manfaatnya sekali. Manfaat zakat fitrah itu diantaranya, ya. Apa kira-kira? Coba. Apa manfaat zakat fitrah? Oke, manfaat zakat fitrah itu menyempurnakan puasa, ya, menyempurnakan puasa seseorang sehingga puasanya diterima oleh Allah. Jadi disempurnakan oleh puasa kita itu melalui zakat fitrah. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir, akhlak tercela. Kikir itu pelit, bahil, bahil jedan kamu ini, pelit betul. Itu untuk membersihkan diri dari sifat kikir sehingga kita akan timbul rasa memiliki sifat dermawan dan hidup lebih sosial, peduli kepada orang-orang yang kurang beruntung. Menolong orang yang susah, itu ya. Satu manfaat fitrah itu, satu menolong orang yang susah atau miskin sehingga terhindar dari kepakiran. Sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya, menumbuhkan dan meningkatkan rasa persaudaraan sesama muslim. Ini anak ya yang harus kalian perhatikan. Zakat fitrah ini diberikan dengan siapa? Itu sudah dijelaskan. Hanya kepada umat Islam. Tidak boleh kepada orang non-muslim. Tidak boleh kepada non-muslim. Zakat fitrah ini hanya diberikan kepada orang yang satu akidah dengan kita, satu iman dengan kita. Ini zakat fitrah untuk kita keluarkan. Sekali lagi, coba apa sih manfaat zakat fitrah? Ya, manfaat zakat fitrah satu, menyempurnakan puasa seseorang sehingga puasanya diterima oleh Allah. Kamu berpuasa 30 hari tapi nggak mengeluarkan zakat, rugi orang ini, dapat lapar saja tapi nggak mengeluarkan zakat, rugi dah, sangat merugi. Puasa tadi disempurnakan dengan melalui zakat fitrah. Karena puasa dan zakat amal itu berkaitan sekali, wajib hukumnya. Tidak mau tidak harus, ya.
Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela itu. C. Menolong orang yang susah atau miskin sehingga terhindar dari kepakiran. D. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT nikmat yang diberikannya, menumbuhkan dan meningkatkan rasa persaudaraan sesama muslim. Nah itu ya anak-anak ya, manfaat daripada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan cacat jiwa untuk membersihkan diri. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 atau 2,5 kilo. Zakat fitrah itu sebesarnya 2,5 kilo. Beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Dan dalam pelaksanaannya boleh menggunakan uang seharga beras. Sekali lagi ya, zakat fitrah itu yang kita keluarkan itu makanan pokok. Tadi Bapak jelaskan tadi atas, Bapak jelaskan lagi. Zakat fitrah itu mengeluarkan adalah yang berupa makanan pokok. Biasanya kalau kita ini beras, nah, maka beras yang harus kita keluarkan. Biasanya kalau makanannya jagung, ya berarti jagung yang harus kita keluarkan. Berapa besarnya, banyaknya, tidak banyak kok, sedikit. Tapi luar biasa, pahalanya sangat luar biasa. Dan itu 2,5 kilo atau 3,5 liter beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Dan dalam pelaksanaannya boleh menggunakan uang sebesar apa? Sebesar harga beras tersebut. Contoh cara menghitung zakat fitrah. Nah, ini contoh, Bapak berikan contoh ya. Cara menghitung zakat fitrah. Pak Ahmad sebagai kepala keluarga. Ini ingat ya. Pak Ahmad sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan yang terdiri dari seorang istri, seorang ibu, dan 2 orang anak. Seorang pembantu. Berapa besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad? Untuk menghitung ikut langkah-langkah berikut. 1. Apabila Pak Ahmad akan mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 6 orang. 6 orang kali 2,5 kg beras. Jadi berapa jumlahnya? 15 kg beras atau 6 kali 3,3 liter. Jadi jumlahnya 21 liter beras itu. Apabila Pak Ahmad akan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah jika harga beras 5.000 per kilo, maka zakatnya 15 kali 5.000, jadi 75.000 rupiah itu uang. Kalau dia bentuk uang, ini berkaitan dengan zakat fitrah ya anak-anak. Oke, bisa dipaham anak-anak ya. Nanti bisa kamu lihat. Kalau kamu lihat di bukunya, kamu baca lagi, kamu pahami berkaitan dengan zakat. Ini zakat fitrah ya, berkaitan dengan zakat mal. Insya Allah ini ada sedikit tugas kepada anak-anak. Coba Bapak beri tugas untuk anak-anak. 1, perhatikan tugasnya. Tulis ayat Al-Quran. Sekali lagi, tulis ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 beserta artinya. Sekali lagi, Bapak, ini tugas anak-anak untuk kamu kerjakan. Tulis ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 beserta artinya. Oke? Dan jelaskan isi kandungan ayat tersebut. Dikerjakan di kertas 1 lembar, kasih nama dan kelas. Oke, bisa dipaham? Oke, sekali lagi, tugas untuk anak-anak kelas 9, tugas PAI.
tulis ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 beserta artinya dan jelaskan isi kandungan ayat tersebut. Dikerjakan di kertas 1 lembar, kasih nama kelas dan dikumpul. Bisa dipaham? Oke, kalau bisa dipaham. Oke, anak-anak, untuk materi-materi pelajaran kita pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan zakat fitrah, saya cukupkan dulu sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi berikutnya. Untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.